Anak sekalian, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang perempuan dan laki-laki sebagai citra Allah. Pada hakikatnya, manusia diciptakan oleh Allah sebagai laki-laki dan sebagai perempuan seturut citranya. Pada subtema ini, adik-adik sekalian diajak untuk menyadari keluhuran martabat dirinya sebagai citra Allah, baik sebagai laki-laki maupun sebagai perempuan. Untuk mendalami tentang tema ini, mari kita mendengarkan sebuah cerita tentang si kembar Angela dan Angelo. Si kembar Angela dan Angelo. Setelah sekitar 9 bulan mengandung, tiba waktunya bagi Ibu Elisa melahirkan. Pak Mario, suami Ibu Elisa, membawa Ibu Elisa ke rumah sakit bersalin yang tidak jauh dari rumahnya. Menjelang sore, dengan dibantu seorang dokter dan suster, Ibu Elisa melahirkan bayi kembar, yang satu perempuan dan yang satu laki-laki. Meskipun merasa sangat kesakitan dan sangat lelah, Ibu Elisa tampak tersenyum penuh sukacita. Pak Mario yang setia mendampingi istrinya tidak henti-hentinya mencium istrinya sambil membelai rambutnya yang penuh keringat. Mereka pun merasa sangat bahagia karena Tuhan memberi anak kepada mereka, bahkan diberikan anak-anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Setelah sekitar 1 jam, 2 orang suster perawat bayi membawa bayi mereka dan menempatkan kedua bayi yang terbungkus kain lampin itu di samping Ibu Elisa. Pak Mario dan Ibu Elisa sepakat memberi mereka nama. Bayi perempuan dinamai Angela dan bayi laki-laki dinamai Angelo. Tahun demi tahun silih berganti, kini Angela dan Angelo telah berusia 11 tahun. Angela berparas cantik seperti ibunya, sedangkan Angelo berwajah tampan mirip ayahnya, begitu pula sifat dan kesukaan mereka. Angela, anak yang sangat ramah, selalu tersenyum dan pandai menyanyi. Sementara Angelo, anak yang berbadan kekar, rambutnya ikal dan pandai bermain sepak bola. Suatu hari terkasih, setelah diskusi tadi, beberapa catatan pokok yang perlu kita ingat bahwa karena Angela dan Angelo gambar dan rupa Allah sebagai dengan ayah dan ibu. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Kakek nenek jika dikatakan Angela dan Angelo Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, kalian Angela dan Angelo memang kembar, tetapi Allah Angela sangat mirip dengan ibu pada manusia, dan Angelo sangat mirip dengan ayah ketika yang menampakkan wajah Allah. Sungguh di pihak lain bagaikan manusia dipanggil untuk hidup seturut kehendak Allah. Tugas manusia sebagai citra Allah adalah mendengar kisah dan melestarikan alam semesta. Bagaimana kesan adik-adik terhadap kisah kedua anak kembar itu? Baik, adik-adik yang terkasih, setelah mendalami cerita kitab suci, saya mengajak adik-adik sekalian untuk mengasah kepekaan hati apa yang dimaksud dengan sendiri dan serba jelaskan arti peribahasa bagai pinang dibelah dua. Apakah aku selalu bersyukur atas karya ciptaan Tuhan yang telah memberikan martabat luhur bagi manusia sebagai citra Allah? Si kembar, Tuhan menciptakan segala sesuatu. Apakah aku selalu bersikap dan bertingkah laku sesuai dengan martabat bahwa Tuhan menciptakan mereka dan menganugerahkan kepada Ibu Elisa dan Pak Mario secara menakjubkan? Refleksikan dalam diri kita masing-masing. Wajah dan kepribadian Angela dan Angelo bersyukur turut mencerminkan ayah dan citra Allah. Keserupaan ini tidak hanya tampak pada keserupaan fisik, namun tampak juga pada bakat dan hobi Angela dan Angelo. Adik-adik sekalian,
Baiklah adik-adik yang terkasih, Dalam pembelajaran hari ini, setelah kita dapat mendalami disimpulkan cerita bahwa si kembar, dalam pemahaman mari manusia kita sebagai lanjut citra belajar Allah, menemukan manusia kehendak laki-laki Tuhan dan manusia dengan perempuan membaca memang cerita kitab berbeda, suci dari baik kitab perbedaan Kejadian kodrati, bab 1 fisik ayat maupun 26 psikologisnya. sampai 27. Namun, manusia laki-laki dan perempuan memiliki Berfirmanlah martabat yang sama Allah, di baiklah hidupnya. kita menjadikan manusia Sebagai menurut citra gambar Allah, dan rupa manusia kita, hendaknya bersikap, supaya mereka berbuat, berkuasa dan bertindak atas ikan sesuai di dengan laut kehendak Allah. dan burung-burung di Manusia udara adalah dan gambaran atas ternak Allah yang dan terlihat. atas seluruh bumi dan Tugas atas manusia segala adalah binatang melata menjadi yang wakil melayang Allah di dunia bumi. untuk berkuasa atas Maka ikan-ikan di Allah laut menciptakan dan burung-burung manusia di itu udara, menurut ternak, gambarnya, seluruh bumi, menurut gambar dan Allah, seluruh binatang diciptakannya melata dia yang merayap. laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Baiklah adik-adik sekalian, setelah kita membaca dan mendengarkan cerita kitab suci, mari kita duduk dalam kelompok kita masing-masing dan berdiskusi untuk mendalami cerita kitab suci. Beberapa pertanyaan penuntun yang perlu adik-adik diskusikan. Yang pertama, menurut kisah di atas, bagaimana Tuhan merancang dan menciptakan manusia? Apa arti manusia diciptakan secitra dengan Allah? Apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seturut citranya? Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan martabatnya sebagai citra Allah. Setelah adik-adik selesai diskusi, saya memberikan kesempatan kepada adik-adik sekalian untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Presentasi saya berikan per kelompok, mulai dari kelompok 1. Ya, adik-adik yang terkasih, setelah diskusi tadi, beberapa catatan pokok yang perlu kita ingat bahwa manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sebagai penciptanya. Hal ini menunjukkan bahwa manusia sangat diistimewakan oleh Tuhan. Jika dikatakan manusia diciptakan Tuhan menurut gambar dan rupa Allah, hal itu berarti bahwa dengan diciptakannya manusia, Allah memberinya martabat yang luhur kepada manusia